Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Ebrok Channel. Kali ini pemirsa, saya akan membahas tentang oli yang menyampur ke dalam radiator pada mobil Mercy. Kebetulan kasusnya itu ada pada mobil Mercy saya, Mercy New Ice E320 tahun 97. Jadi si air radiator, penampungan air radiator saya buka, itu warnanya putih. Ada warna putih, ada air. Nah, agak kemerahan. Pas saya pegang yang putihnya, saya ambil, itu warnanya merah. Nah, ini menandakan bahwasannya ada kesalahan atau kerusakan pada ini sirkulasi itu matic. Karena apa saya bilangnya matic? Karena ada kedua kemungkinan kalau air bercampur oli itu. Pertama, warnanya hitam. Jadi pas kita buka itu putih, isi olinya, tutup radiatornya itu putih, dan di penampungannya juga warnanya putih. Putih agak kehitaman. Kita pegang di jari itu kelihatannya warnanya hitam. Nah, itu berarti yang rusak adalah oli mesin campur ke radiator. Nah, itu bahaya. Di daerah silinder headnya itu berarti sudah nggak beres, harus dibongkar. Entah itu harus dipapras atau apa, itu biasanya karena faktor overheat atau faktor kepanasan. Nah, kalau yang ini kejadiannya pas saya buka itu warnanya merah. Dibuka Pak putih, kita colek sedikit. Nah, pas kita lihat itu merah, berarti oli transmisi matic yang masuk ke dalam radiator, karena pendingin oli transmisinya itu ada di dalam radiator. Jadi otomatis kalau ada kebocoran di transmisi maticnya itu, pendinginnya itu, dia akan lari lagi ke radiator. Jadi ada dua kemungkinan kalau untuk kerusakan oli yang masuk ke dalam radiator itu. Kita lihat antara oli mesin atau oli matic. Kita perhatikan warnanya. Kalau warnanya merah berarti oli matic. Kalau warnanya hitam di tangan itu berarti oli mesin. Oke, untuk lebih jelasnya pemirsa, kita saksikan saja penggantian radiator dan kerusakannya seperti apa, penyebab kerusakannya seperti apa. Oke, begitu aja pemirsa. Untuk mempersingkat waktu, kita saksikan videonya. Oke pemirsa, kita untuk Mercy E320 New Ice ini ada sedikit kendala, yaitu di radiator. Di radiator sini, coba minta di close. Radiator sini tadinya ada oli campur air. Nah, kita harus pastikan dulu olinya warna apa. Kalau warnanya merah atau warna gelap, kalau gelap itu biasanya dari mesin, tapi kalau merah itu dari power steering. Nah, kita pastikan dulu sininya. Kita lihat tadi warnanya merah ini, jadi jangan pastikan bahwasanya mesin yang rusak, tapi dari radiator. Nah, di sini ini cek olinya. Nah, ini cek oli. Ini. Cek oli, kita lihat dulu olinya. Tuh, sini agak terang. Masih warnanya merah, tidak putih, tidak campur air, berarti masih aman. Tidak sampai merusak ke maticnya. Kita masukkan lagi pelan-pelan. Selama tidak ada warna putih di oli ininya berarti aman, hanya radiatornya saja. Nah, jadi jangan memprediksi yang lain, kecuali kalau ini di radiator itu kita lihat warnanya hitam, putih campur hitam, berarti itu dari oli mesin. Atau kita lihat lagi, kita pastikan lagi dulu. Oli mesin tidak ada putih kan, hitam semua, berarti aman. Nah, kendala ini karena apa? Karena bisa kita bilang radiator
radiator ini, radiator Mercy, ada pendingin untuk matic, pendingin oli matic di dalamnya seperti ini. Tuh. Nah, sini banyak sekali yang sudah korosi. Tuh, jadi oli yang ada di sini nih bocor, masuk ke radiator. Dari radiator, dari pipa-pipa ini kembali ke situ, ke apa? Nih dari sini nih masuk ke radiator. Jadi makanya tercampur dengan oli. Terbukti dengan ini. Nih bekasnya, ini bekas oli segini nih. Bekas oli tumpah. Makanya kalau ada di radiator itu ada oli warna putih, Anda pastikan dulu di radiatornya itu oli warna apa. Karena itu kalau oli campur air pasti putih, tapi tetap kelihatan nanti oli aslinya warna apa. Kita siram nanti keluar, nah itu warnanya merah kebetulan. Makanya yang divonis adalah oli matic yang masuk ke radiator. Padahal sih bukan dari oli matic, bukan maticnya jebol atau mesinnya yang jebol, tapi dari ininya aja. Ininya bolong, kecil, seperti jarum, lubangnya korosi seperti ini. Makanya solusinya ya harus ganti. Soalnya kalau ini dilas nggak bakalan kuat, karena ini high pressure, tekanan tinggi. Makanya kita ganti pakai ini radiator. Kalau ini radiator lama udah diganti pakainya logam. Kalau yang aslinya kan masih pakai ini plastik. Tuh. Jadi kenapa bisa dipastikan itu radiatornya? Awalnya ada yang bilang daerah sini, coba turun ke sini. Nih daerah sini cuman ditutup aja pakai kayu, nanti olinya nggak masuk. Tapi ternyata setelah saya pelajarin itu nggak masuk akal, karena itu bukan tidak ada hubungannya dengan matic. Nah makanya pas saya pelajarin, lari ke sini, sini ada selang, terus selang 1, 2 yang dari matic itu lari ke radiator, dan saya buka ternyata bener itu pendingin oli matic masuk ke radiator. Nah karena pendinginnya itu ada yang bocor sedikit, maka otomatis oli akan keluar dan masuk bercampur dengan air radiator, dan air radiator akan masuk lagi ke sini, kembali lagi ke sini. Makanya di sini keluarlah oli warnanya putih karena panas. Nah setelah warna putih kita siram sedikit, nanti kelihatan aslinya warna apa. Atau lihat di sini warnanya merah, berarti itu oli matic. Kecuali kalau sininya hitam, walaupun ininya putih, kita lihat hitam berarti ini oli mesin yang rusak mesin, bisa jadi cylinder headnya. Kalau merah berarti udah nggak ada lain. Kalau nggak power steering, matic atau minyak rem. Tapi kan nggak ada hubungannya power steering dengan minyak rem, nggak masuk ke radiator. Yang masuk ke radiator itu adalah matic, makanya oli matic. Makanya kita cari jalurnya, dan jalurnya setelah ketemu ternyata dari radiator yang bocor kecil itu. Jadi jangan sembarangan memvonis kerusakan dari mobil itu, vonis ini, jangan. Kita lihat dulu, perhatikan dulu jalurnya sebenarnya kemana arahnya, seperti itu. Kalau udah ketahuan jalurnya arahnya ke sini berarti itu yang rusak. Contohnya ini, setelah saya pelajarin warnanya merah olinya, berarti olinya antara oli matic dengan oli power steering. Setelah saya lihat jalurnya, oli power steering tidak masuk ke radiator, dia masuk ke radiator adalah oli matic. Kita penasaran, kita buka radiator, di situ di pendingin oli maticnya ternyata benar bocor dan banyak tumbahan oli maticnya di dalam radiatornya, seperti itu. Jadi pelajaran bagi kita semua pemirsa, jangan takut kalau misal oli matic dari Mercy E320 itu masuk ke radiator. Nah itu jangan jadi kendala, inilah jangan terlalu khawatir. Yang penting kita pastikan dulu, kita cek dulu oli radiatornya, oli matic yang di gearboxnya itu tidak tercampur air, itu udah aman. Kita tinggal ganti radiator saja. Oke, seperti itu.
Oke pemirsa, ini radiator lamanya. Nah ini bekas oli bocornya tuh terlihat ada perbedaan. Nah ini ada penutup untuk radiatornya. Di dalamnya itu ada pendingin oli matic. Nah inilah pendingin oli maticnya, ada di dalam penutup tadi seperti itu. Nah lihat, perhatikan banyak yang korosi ini. Nah ini dari sini masuk tuh air ini bocor, oli bocor ke sini. Seperti ini bocornya. Nah, kita perhatikan pemirsa, radiator bekasnya tuh. Nah ini pendingin olinya, perhatikan banyak sekali korosi. Nah kalau udah korosi gini bocor, pasti bocor kecil-kecil, tidak bisa dilas karena tipis dan juga high pressure, tekanan tinggi. Nah ini jarak masuk oli dari sini keluar ke kiri atau ke kanan. Nah pokoknya di antara ini oli ini masuk dan akan didinginkan dengan air supaya oli posisi tetap dingin, oli maticnya. Atau tuh lihat pemirsa, banyak sekali yang korosi. Itu kecil walaupun sejarum, tapi ya tetap saja mengeluarkan oli dan nanti masuk ke penampungan radiator. Nah kalau ini yang baru, radiator baru, masih pakainya plastik. Tuh ini keluar masuk olinya dari sini. Nah, pendingin olinya ada di sini. Tuh. Oke pemirsa, ini radiator sudah terpasang yang barunya tuh, kita perhatikan. Ini kita tinggal ngeceknya, ngecek satu persatu, jangan sampai ada yang tertinggal atau kurang kuat ngikatnya, karena bahaya. Ini high pressure, tekanan tinggi. Ini radiator lamanya udah dilepas pemirsa. Tuh, seperti itu. Oke, kita kembali ke radiator. Nah ini tuh, ini tekanan oli tuh di sini. Pendingin oli matic ada di sini, di situ. Tuh ini radiatornya baru terpasang, terlihat kan pemirsa, sudah baru terpasang tuh. Satu persatu tuh kelihatan baru pemirsa. Nanti setelah ini kita coba tes, kita nyalakan mesinnya pemirsa. Oke, ini kita nyalakan mesinnya. Nah, kita cek satu persatu, tidak ada yang lepas atau itu. Nah, kita perhatikan tuh masih ada sedikit oli di penampungan radiator. Nah, ini mesinnya juga nih, coba. Tuh masih terlihat ada sedikit warna itunya, agak keruh. Itu dari olinya, pasti ada sisa, Nanti lama-lama hilang. Kita tinggal siram aja, kita keluarkan, atau kita tinggal tunggu panas. Setelah panas nanti dia akan keluar airnya. Nah, kita perhatikan. Nah ini nih udah mulai panas tuh pemirsa, sudah mulai bening, walaupun masih ada sedikit olinya pemirsa, karena tetap ada sisa di selang-selang atau di apanya lah, di pipa-pipanya pasti ada sisanya. Terus aja kita nyalakan mesinnya sampai panas. Tidak perlu, kalau bisa setelah berapa minggu sekali kita buka radiatornya, kita kuras 2 kali atau 3 kali, udah pasti nanti bening airnya pemirsa. Oke pemirsa, tadi udah kita saksikan bersama-sama tentang penggantian radiator dari Mercy W210 dikarenakan ada oli yang nyampur dengan air yang ada di penampungan radiator. Jadi kembali lagi saya ingatkan, jangan panik dulu bila mana ada oli yang masuk ke penampungan radiator, baik itu olinya warna hitam atau warna merah. Nah, yang jelas kalau kita buka itunya, penampungan radiator, ditutupnya atau di airnya itu biasanya ada warna putih. Nah kita tinggal pegang di jari kita ini warnanya merah atau hitam. Nah kalau udah seperti itu, kita langsung cek satu persatu. Oli matic kita cek, alat cek maticnya nanti di situ kelihatan. Kalau masih warna oli, nggak ada warna putihnya, nggak ada busanya seperti yang di radiator, berarti masih aman. Berarti air nggak masuk ke
metiknya. Begitupun kalau ternyata kita cek warnanya hitam olinya, kita cek dulu oli mesinnya, pengecekan oli mesin kita tarik. Nah, kita lihat warnanya masih hitam atau sudah bercampur warna putih atau busa. Kalau udah bercampur warna busa berarti menandakan air udah masuk ke dalam mesin. Nah, kalau seperti itu berarti harus bongkar. Misal di dalam mesinnya itu udah dicekkan olinya itu sudah ada warna putih campur oli di dalam mesinnya, itu harus bongkar semua, kita kuras karena bahaya bisa merusak mesin. Begitupun di metik, kita colok alat untuk ngecek oli di metiknya. Kalau masih warnanya oli biasa, nggak ada busa putih, itu menandakan oli belum masuk, air belum masuk ke dalam transmisi. Tapi kalau udah harus bongkar karena bahaya, itu bisa merusak transmisi maupun mesinnya. Jadi jangan terlalu panik dulu, kita cek dulu satu persatu. Kita jangan langsung main vonis atau langsung mengiyakan apa kata mekanik, karena belum tentu mekanik itu benar dan belum tentu juga kita benar. Walaupun mereka lebih mengetahui, lebih detail ya dengan masalah mesin. Tapi kalau kita punya sedikit pengetahuan tentang ini, paling minim kita bisa saling mengingatkan dengan si mekanik tersebut. Karena mungkin faktor manusia ya, mekanik juga mungkin karena banyak kerjaan atau apa jadi main vonis cepat aja. Oh ininya belum tentu ya pemirsa. Kita pastikan aja dulu. Kita belajar dulu, kita tukar pikiran dulu dengan mekaniknya. Nah, kita uraikan logika argumentasi kita kenapa ini misalnya kalau kata pihak mekanik harus bongkar oli metik, transmisinya harus dibongkar, tapi ternyata belum ada. Setelah kita cek dicolok itunya, pengecekan olinya, ternyata belum ada warna putih atau busanya, berarti menandakan air belum masuk. Ngapain dibongkar? Seperti itu aja pemirsa. Bukan berarti saya menyalahkan mekanik, tidak. Mekanik pasti jauh lebih pintar daripada kita karena mereka tiap hari. Cuman karena namanya manusia, mungkin faktor banyak kerjaan atau lagi sibuk atau apa, jadi main vonis, main cepat. Oh ininya aja ganti, ininya bongkar. Nah, tapi kalau dengan kita sedikit punya pengetahuan, kita bisa berdiskusi. Oh mungkin bukan ininya nih, mungkin ininya dulu kita cek dulu. Seperti itu aja pemirsa. Jadi semoga bermanfaat bagi pemirsa juga bagi saya sendiri. Kebetulan yang rusak juga mobil saya pribadi, jadi langsung saya cek, langsung saya itu analisa, ternyata kerusakan itu adanya di radiator. Oli metik masuk ke dalam radiator itu ternyata yang rusak radiator, karena di dalam radiatornya itu ada pendingin oli metiknya seperti itu, dan pendingin oli metiknya bocor, maka otomatis larinya ke air radiator. Seperti itu aja pemirsa. Semoga benar-benar bisa buat masukan bagi pemirsa, juga buat saya sendiri. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.